Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sebadanya kita panjatkan puja-puji dan syukur kita kehadirat Allah. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya yang nanti di yaumul jazaa kita mendapatkan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai membaca kitab hikam, bersama-sama kita bacakan dulu surat Al-Fatihah sebagai bentuk takdim kita, takrim kita kepada yang mengarang kitab ini. Mudah-mudahan keberkahannya pun kembali lagi kepada kita yang membacanya. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa karamatihi wa nakhussu bil hadati. Syahidna ila sakan rahimahullahu ta'ala wa nakhussu Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama kunta musian fa'arakal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halam minka. Rada pendek ya banyak. Yaitu hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang selanjutnya. Beliau mengatakan rubbama kungta, rubbama terkadang, kungta musian, engkau berada dalam keadaan buruk, jelek, maksiat. Kemudian fa'arokal ihsana minka suhbatuka ilaman huwa aswalu halam minka. Karena engkau berteman dengan orang yang keadaannya lebih buruk darimu, maka hal itu bisa menunjukkan engkau masih dalam keadaan baik-baik saja. Jadi secara harfiah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari memberikan pengarahan kepada kita, resep bagi orang-orang yang hendak menuju kepada Allah, atau nama lainnya salikin, adalah ketika dalam menempuh perjalanan hendaknya dibarengi dengan teman suluknya. Orang-orang yang kemarin disebutkan dalam hikmah yang sebelumnya itu dua hal banyak. Syarat menjadi atau mencari teman ketika kita suluk. Yang pertama, harus membangkitkan halnya, yunhiduka haluhu, harus membangkitkan halnya ketika kita melihat dia, berbarengan dengan dia, bersama dengan dia, maka keadaannya, amaliyahnya bisa membangkitkan semangat ibadah kita. Yang kedua, wa yadulluka maqaluhu 'ala Allah. Ucapan-ucapan yang keluar dari lisannya itu selalu menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itulah yang diperintahkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa ketika kita hendak suluk, hendak berjalan menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka teman sahib kita yang dijadikan teman ketika suluk, atau guru yang dijadikan guru ketika suluk itu sekurang-kurangnya dua hal disyaratnya. Yang pertama tadi keadaannya, amaliyahnya membangkitkan semangat kita dalam beribadah. Yang kedua, ucapannya selalu menunjukkan kita, mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa madorotnya kalau kita berteman dengan orang yang keadaannya itu malah di bawah kita? Bukan berarti ini ujub ya Pak ya. Karena kan kita, wah saya taman di handap penurang ya. Bukan berarti ini menjadi ujub gitu. Tetapi kan bisalah kelihatan dari segi zahirnya sajalah. Karena kita kan fahkum bil zawahir saja, melihat dari zahir-zahirnya saja. Bahwa kalau kita berteman dengan orang yang ada di bawah kita, maka keadaannya nanti bisa menjadi madarat yang sangat banyak bagi kita. Maka yuk kita coba lihat dan baca keterangan yang ada di dalam kitab Iqazul Himam. Rubbama kunta musian, kata rubbama itu kalau dalam kitab nahwu, rubba itu bisa makna sedikit, bisa makna banyak. Makanya kan rubbama yawaddul lazina kafaru, nanti orang-orang kafir itu mereka akan punya keinginan, keinginan untuk menjadi orang-orang yang muslim. Kenapa? Karena melihat dari neraka ada golongan muslimin, mukminin yang pada akhirnya tidak diabadikan siksanya, tetapi dijahit ku Allah, dimasukkan lagi ke dalam surga. Nah, itu dimasukkan ke dalam surga yang awalnya mereka berdosa, kemudian masuk neraka, kemudian di dalam dadanya masih ada keimanan, masih meninggal dalam keadaan membawa syahadat. Ini kan walaupun masuk neraka keluar lagi nggak Pak? Keluar ya Pak ya. Nah, sehingga pada saat itu banyak sekali rubbama yawaddul ladzina kafaru, banyak sekali orang-orang kafir yang menyaksikan hal itu di neraka, mereka hendak menjadi muslimin. Nah, sehingga kata rubbama ini maknanya terkadang, tapi maknanya tuh banyak. Seringkali lah rubbama kunta musian, seringkali kita ini dalam keadaan yang maksiat. Karena kan kita ini nggak maksum. Kalau wali ya mahfud. Kita ini nggak maksum. Kita ini tidak dimahfud oleh Allah. Kadang-kadang kita ini nggak maksiatnya itu karena sababiyah, ya karena keadaannya tidak mendukung. Ari niatnya mah sudah ada, tetapi karena keadaannya yang tidak mendukung sehingga maksiat itu tidak jadi dilakukan. Nah, sehingga kalau kita dalam keadaan bermaksiat atau banyak fardu-fardu dan kewajiban mukassiron fi amalika, amal taat kita banyak kekurangannya. Kita tahu bahwa salah satu syarat diterimanya sholat itu ada khusyuknya. Tapi untuk satu rakaat saja khusyuk susahnya minta ampun. Untuk satu rakaat saja khusyuk, jangankan satu rakaat, satu rukun saja khusyuk susahnya minta ampun. Makanya kan ketika ngaji kita fikih, kita kan dihadirkan dengan pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mengatakan khusyuk itu paling minim hadirkan ketika kita takbiratul ihram. Itu bahasa ulama fikihnya istihdor sama muqaranah. Apa itu istihdor? Menghadirkan niat di dalam hati dibarengi dengan bacaan Allahu Akbar. Makanya Bapak di perutulan, kalau ulama-ulama dulu kan nawaitu usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati. Kalau makmum ya makmuman. Kalau sholatnya pada waktunya adaan lillahi ta'ala, itu kan kita hadirkan semuanya di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Agar supaya apa? Agar minimal ketika takbiratul ihram teh khusyuk. Itu kan caranya ulama agar bisa kita khusyuk di dalam sholat. Beres mah Allahu Akbar, mulai baca doa iftitah. Allahu Akbar kabiro, mulai kan traveling dah kita. Pemikiran yang mulai kemana-mana ya. Mulai anu ka pasar, mulai anu ka sekolah, mulai anu ka kantor. Itu dari mulai Allahu Akbar. Gimana ketika kita lagi sholat itu ternyata pikiran nih kemana-mana, susah untuk khusyuknya.
balikeun deui. Apa minimalis khusyuk bagi kita? Kalau kita ihsan jauh pisan ya Pak ya. Ihsan itu ka'annaka ta'budullah ka'annaka tarok fa illam tastati ka'annahu yarok. Kita ibadah salat seperti melihat, kalau enggak seperti melihat seperti dilihat. Susah ya Pak ya. Pokoknya levelnya susah pisan. Sehingga yang paling gampang saja, yang paling gampang itu semua bacaan sholat yang keluar dari lisan hadirkan kembali di dalam hati. Kira-kira ini mampu nggak Pak? Semua bacaan sholat yang dikeluarkan oleh lisan, yang wajibnya kan 5 Pak. Rukun qauli itu kan ada 5. Dari takbiratul ihram, al-fatihah, kemudian tasyahud akhir, kemudian sholawat di tasyahud akhir, kemudian uluk salam. Itu yang wajibnya. Adapun yang sunnahnya kan banyak. Semua yang terucap hadirkan ke dalam hati. Nah ini kira-kira 1 rakaat saja dulu Pak. Jangan 4 rakaat. 4 rakaat kayak bisa angel teuing, susah teuing. Nah sehingga 1 rakaat saja dulu. Kan itu sudah terbukti ketika Sayyidina Ali kan, siapa yang bisa sholat khusyuk? Ana ya Rasulullah. Ya saya ya Rasulullah. Nanti kalau sholat khusyuk saya kasih sorban. Sholat. Beres sholat 2 rakaat, ketika beres assalamualaikum, kemudian langsung bicara ke Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah sorbannya yang hijau saja. Berarti eta ngahadirkeun sorban hijau itu ayana dina sholat. Katanya bisa sholat khusyuk, tapi ketika beres assalamualaikum Rasulullah sorbannya nu hijau. Itu kan sudah dipikirkan di mana tuh Pak? Ketika di dalam sholat. Ya, artinya khusyuk itu sangat luar biasa susahnya. Makanya kan inna sholata lakabiratun illa alal khosyi'in. Siapa orang khosyi'in itu? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang yang senantiasa mengikat bahwa mereka itu akan kembali ke Allah, akan meninggal. Adik kita mah kan jangankan ingat-ingat kematian, anak kita aja ngomong mati dipamalikeun gitu. Ulah kitu pamali. Istri kita ngomong, bapak bisa saya nggak panjang umur, maafkan salah sayanya, nggak tahu umur mah, siapa yang tahu bisi panjang bisi pondok. Kira-kira bapak ngomong gua pamali mah. Artinya selalu kalau ada yang mengingatkan kematian, pasti yang dikatakan oleh kita itu pamali, ulah ngomong gitu, ngomongkeun nu lain. Nunggu-nunggu di kamar nya maut. Sehingga untuk menjadi orang khosyi'in itu salah satu resepnya itu dalam Al-Qur'an allazina yazunnun. Zonna itu artinya kan nyangka, belum sampai yakin. Zon itu kan artinya nyangka. Kalau dari 100%, prasangka itu 80% itu zon. Artinya orang yang cukup menyangka dia akan mati saja itu sudah bisa menimbulkan efek khusyuk di dalam sholat. Nah kemudian ketika kita banyak berbuat maksiat, ibadah yang diwajibkan banyak kelalaian di dalamnya, kemudian bertemanlah kita dengan orang yang sholatnya lebih parah dari kita, bahkan yang mungkin gak sholat lah, kelihatan secara dohir dia gak sholat, maksiatnya jangankan seselumputan, jangankan yang seselumputan, yang terang-terangan pun ya dia kerjakan. Makanya kan salah satu hal yang perlu kita syukuri sebagai umat Muhammad itu kan Rasul pernah dawuh kullu ummati mu'affa. Kata Rasul, setiap umat kalau berdosa pasti dimaafkan. Illal muhajirun, kecuali muhajirin, orang-orang yang muhajir. Apa itu muhajir? Muhajir itu malam berbuat dosa, paginya dia sebutkan ke orang dosanya itu. Tahu nggak? Saya malam udah segini nih dosanya. Saya kadieu. Hal itu dilakukan dengan bangganya. Nah, yang kayak gini susah untuk dimaafkannya. Tapi sebesar apapun dosa, namun ketika dosa itu kita tutupi. Setelah itu kita mencoba untuk bertobat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi enggak perlu kita sebutkan dosa-dosa ini kepada orang lain. Toh Allah saja yang dimaksiatinya, disembunyikan kok. Makanya kan kita itu enggak mulia. Wa innama akramaka
jamilu satrihi. Itu nanti ada Syekh Ibnu Athaillah Sakandari di hikmah yang selanjutnya akan mengatakan gitu. Kita ini bukan dimuliakan oleh orang, tetapi yang memuliakan kita, yang membuat kita ini menjadi gagah, dihormati, mulia di pandangan orang, jamilu satrihi, karena ditutup oleh Allah aibnya. Dan indah dan bagusnya penutup Allah ini sehingga tidak terlihatkan berapa banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Nah, sehingga kalaulah ada orang yang dia ibadah wajibnya belum dibereskan, kemudian kemaksiatan masih terus ia lakukan, sudah ada niatan untuk berhenti tetapi masih saja kembali lagi untuk melakukan, kembali lagi ya tobat, setelah itu kembali lagi melakukan perbuatan maksiat. Di samping itu dia berteman dengan orang yang keadaannya di bawah dia, Pak. Kira-kira efeknya jadi gimana, Pak? Artinya dia berteman dengan orang yang keadaannya di bawah dia, sholatnya di bawah dia, bacaannya ya di bawah dia, akhlaknya ya di bawah dia, kemudian kemaksiatannya pun ya rajanya dia lagi. Nah, maka kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, fa'arokal ihsana minka, yang muncul adalah kebaikanmu. Apa kebaikanmu? Alhamdulillah ya Allah, nyage teu khusyuk, saya mah penting mah salat. Bener tuh, Pak. Daripada itu mah teu salat, alhamdulillah saya mah penting mah salat. Sehingga siapa yang baik ini, Pak? Siapa yang baik ini, Pak? Pasti saya. Sehingga kita nggak ada merasa kekurangan pada saat itu. Fa'arokal ihsan, yang dilihat oleh diri kita adalah bahwa kita tuh masih dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun sejatinya pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan itu kan kurangnya pisan sekali ya tuh. Kurang nanti pisan. Sholatnya susah khusyuk, bacaannya tidak fasih, kemudian gerakan dalam sholatnya tidak tumaninah dan lain-lain. Tetapi karena berbarengan dengan orang yang nggak sholat, alhamdulillah, Gusti nuhun, abdi itu masih dipasihan kene sholat. Sehingga kalau orang yang lagi suluk ini mengganggu. Dalam cara resep mah, ini boleh nggak makan di malam hari? Boleh. Tapi bagi orang yang punya penyakit tertentu, makan di malam hari itu deket-deket hukumnya jadi haram. Laras sebanyak. Artinya, boleh nggak berteman dengan orang yang jahil? Boleh. Tapi bagi salikin mah, yang tujuannya hendak mencari Allah, hukum berteman dengan orang yang seperti itu di dalam suluknya dekat-dekat ke haram. Kenapa? Karena hal itu bisa menghalangi dia mencapai tujuannya. Sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Nah, sehingga yuk kita lihat, Mbak, ada seorang ulama bernama Imam Abu Hasan As-Sadzili. Di Imam Abu Hasan As-Sadzili ini punya thariqah, namanya itu thariqah Sadziliyah ya, Mbak. Jadi kalau Bapak nanti pernah ngaji dengan orang-orang yang suluk, jadi beda banyak antara tasawuf sama suluk banyak. Tasawuf itu lebih gambaran ke ilmunya. Kalau suluk itu sudah langsung ke prakteknya. Nah, sehingga nanti guru suluk ini, nah nantilah kita terangkan ini aja dulu banyak. Jadi kemana-mana nanti. Asy-Syaikh Abul Hasan As-Sadzili ini punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Imam Abu Abbas Al-Mursi itu punya murid namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sehingga secara ilmu Bapak itu ngikutnya kebanyakan ke Sadziliyah. Sehingga nanti kalau Bapak mau buka kitab tasawuf yang lain silahkan, seperti Minah Husaniyah karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, atau kitab Ihya Ulumuddin karangan Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, kitab Kifayatul Azkiyah, banyak Pak kitab-kitab tasawuf itu. Yang intinya semuanya itu adalah tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah gimana caranya kita membersihkan hati kita dari sifat tercela, dan kemudian setelah itu dihiasi dengan akhlak-akhlak yang terbaik atau terpuji. Nah, Syekh Abu Hasan As-Sadzili ini pernah mengatakan, "Ausoni habibi." Kekasihku pernah memberikan wasiat kepadaku. Yang dimaksud kekasih di sini adalah guru beliau. Suatu ketika kekasihku tercinta memberikan wasiat kepadaku. Apa wasiatnya? Pertama, faqala latan kulu qadamaika illa haitsu tarju sawaballah. Kemanapun engkau hendak pergi, maka jangan langkahkan kakimu kecuali kamu sudah tahu bahwa tujuanmu itu ada pahalanya.
Jangan langkahkan kaki kecuali sebelum melangkahkan kaki kamu sudah tahu tujuannya ada pahalanya. Ini syarat yang pertama, hese-nya Pak. Yang pertama tos hese. Yang kedua, wala tajlisu ila haisu ta'manu ghaliban min maksiatillah. Kamu mau duduk di mana? Kamu mau nongkrong di mana? Kamu mau berkumpul dimanapun, bebas. Tetapi jangan pernah kamu dudukkan badanmu di satu majelis kecuali di situ aman dari bermaksiat kepada Allah. Dimanapun bebas, asal aman dari maksiat kepada Allah. Yang ketiga, wala tastafi li nafsika illa man tazdadu bihi yaqinan. Jangan kamu memilih seorang teman illa kecuali man orang tazdadu bihi yakinan, yang kalau kamu berteman dengannya akan bertambahlah keyakinanmu kepada Allah. Berarti kan kita harus cari teman yang seperti itu dan harus menjadi teman yang seperti itu. Ini repotnya Pak. Cari teman yang seperti itu dan harus menjadi teman yang seperti itu. Kalau yang dicarikan temannya oleh kita adalah orang yang menambah keyakinan kita, berarti dia rugi dong berteman dengan kita. Alasannya banyak. Kenapa? Karena keyakinan dia jadi nggak bertambah. Nah sehingga kalau Bapak mau mencari orang yang menambah keyakinan kita ketika kita berteman dengannya, maka kita harus menjadi orang yang seperti itu juga. Sehingga yang kayak gini ini salah satu wasiat yang dilakukan atau yang diberikan oleh guru suluknya namanya Syekh Abu Hasan As-Sadili. Kemudian beliau pun mengatakan lagi seperti ini, Pak. La tashab man yu'risuka may yu'siru nafsahu alaika. Jangan kau temani orang yang memprioritaskan dirinya dibandingkan engkau, sehingga dia beramal sebanyak mungkin, engkau malah didiamkan. Kenapa? Fa innahu ismun, karena itu kesalahan. Jangan ditemani orang yang seperti itu. Orang maksiat sahabak-habak nage teu dinasehati acan, tapi dia amalnya sangat luar biasa banyaknya. Kemudian walaman yu'siruka ala nafsihi. Jangan juga kau temani orang yang selalu memprioritaskan dirimu dibandingkan dirinya. Jangan juga yang seperti itu. Nah, emang kenapa? Karena dia hanya memprioritaskan engkau dalam beramal sedangkan dirinya tidak beramal. Ini celaka yang seperti gini. Atau saya harus berteman dengan orang yang kayak gimana? Washab, temanilah man iza zukiro zakarallah. Nah ini yang susah ya Pak. Man orang iza zukiro ketika diingat Pak. Diwang-wang gua Pak. Zakarallah, maka mengingatnya pun sudah mengingat Allah. Waduh, luar biasa ya Pak. Temanilah orang yang kalau Bapak tuh lagi lihat fotonya, kalau Bapak lagi lihat membayangkan wajahnya, Bapak langsung ingat ke Allah. Nah, carilah orang yang seperti itu. Wallahu yughni bihi. Maka Allah bisa terwakili oleh orang tersebut. Jadi kalau Bapak lagi lalai kepada Allah, lagi lupa dengan Allah, kemudian orang itu hadir, mesti aku. Yang tadinya hati kita ini ghaflah, kehadirannya bisa membuat kita yaqdzah, bisa membuat kita jadi hadir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia tidak ada di samping kita, hanya dengan mengingat dan membayangkan wajahnya saja, kita sudah bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga cari teman yang seperti itu dan jadi teman yang seperti itu. Kira-kira ini gimana, Pak? Yang mudah-mudahan asing diparinin taufik hidayah kita semuanya. Nah, sehingga beliau melanjutkan, zikruhu nurul qalb. Ketika mengingat dia itu akan menjadi cahaya di dalam hati. Wa musyahadatuhu mafatihul ghuyub, dan ketika menyaksikannya, mengingatnya saja menjadi cahaya di dalam hati karena kita menjadi mengingat Allah. Sedangkan menyaksikan orang tersebut akan bisa menjadi mafatihul ghuyub, menjadi pembuka hal-hal yang gaib. Maksud hal yang gaib itu ilmu-ilmu yang hanya diberikan kepada orang-orang yang pilihan. Nah, sehingga ya mudah-mudahan suatu saat ketika kita masih hidup di alam dunia ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, Pak. Sehingga ada seorang ulama lagi, Pak. Namanya itu Sayyidina Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "I'lam
annahu la yuqarribu taliballah ilallahi syai'un mislu julusihi ma'a arifin billah. Orang bisa mendekatkan kepada Allah itu enggak ada yang bisa seperti mendekatkannya kepada Allah orang berduduk bersama orang-orang yang arif. Jadi kalau Bapak zikir berapa banyak Pak? Ratusan, bahkan ribuan. Berarti kita kan lagi mendekat ke Allah Pak. Baca Quran Pak, iya. Untuk apa itu teh? Muqarabah, untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Maka tak ada hal yang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala mislu julusihi ma'a arifin billah, seumpama atau dibandingkan dengan duduk berserta orang-orang yang arif. Orang-orang yang ahli ma'rifat, orang-orang yang hatinya sudah bersih. Hanya duduk saja itu bisa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak? Makanya kan banyak, kalau Bapak nanti baca kitab hadis banyak, itu dalam kitab Tanqihul Qaul banyak. Kalau kita man sofaha aliman, bermusafaha dengan orang alim, ini apalagi kalau yang dimaksud itu alimnya itu alim ini banyak. Alim zohir ya alim hakikat ya banyak. Zohirnya ya paham, ya batinnya paham. Maka Rasulullah menyebutkan kayak gini, pakaan nama sofahani, maka orang tersebut seperti bersalaman denganku. Itu hadis Bapak. Barang siapa yang ketika dia bersalaman dengan orang yang alim, berarti kan orang alimnya gak sembarangan dong Pak. Kenapa? Karena faidahnya seperti bersalaman dengan Rasulullah. Waman jalisa aliman, ada orang yang duduk bermujalasah dengan orang yang alim, maka annama jalisani, maka orang tersebut seperti jalasani. Jalasani seperti duduk bersamaku. Berarti kan orang alimnya gak main-main ya. Nah, sehingga kalaulah dihitung-hitung ada hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak ada yang bisa lebih mendekatkan kecuali bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan kalau kita tidak bisa mencintai Allah, maka cintailah orang yang mencintai Allah. Kalau kita tidak bisa mencintai Rasulullah, cintailah orang yang cinta kepada Rasulullah. Jadi kayak nggak kita mencintai Rasulullahnya Pak? Ya banyak. Nah ini kan kata Kanjeng Rasul, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kata Allah dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah, kalau engkau mencintai Allah, apa perintahnya Pak? Fattabi'uni, cukup ikuti saja saya, cukup cintai saya, ikuti semampumu saya, maka yuhibbukumullah, Allah akan balas cintamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ampuni seluruh dosa. Luar biasa kira-kira. Sehingga ya mudah-mudahan banyak. Surga itu hanya diperuntukkan lil asyikin. Lil asyikin itu orang-orang perindu, orang-orang yang jatuh cinta. Salah satunya lah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Itu salah satu pesannya Pak. Nah gimana kalau orang arifnya nggak ada? Berarti kan orang tadi bertemu dengan orang alim, bersalaman dengan orang alim. Ini orang alim yang seperti itunya nggak ada. Karena kan satu saat Rasul pernah mengatakan, saya di zamanun ala ummati, akan datang zaman akhir di umatku, kasirul khutobah, yang banyak itu adalah orang yang pandai berbicara, tetapi qalilul ulama, yang alim-alimnya sebenarnya sedikit. Tapi kalau dari segi dialeknya, dari segi retorikanya, dia luar biasa hebatnya. Tetapi untuk mencapai gelar ulamanya itu susahnya bukan main. Bahkan semakin akhir semakin qalil, semakin sedikit. Atau kan pas syarat jadi ulama itu satu kudu paham Quran, satu kudu hafal Quran. Hari kita kan juz amma kan mentok Pak di kapungkur. Tidinya we amma yatasaalun anin dabail azim kadituna mah poho deui atas. Juz amma mentok. Syarat hafal hadis, hafal Quran. Terus hafal hadis nawu bukan 10, 20, ratusan, bahkan ribuan. Hafal hadisnya ribuan. Hafal hungkul ya wa fahmi ma'anihi, ya paham maknanya. Quran ya paham maknanya. Terus hadis ya paham maknanya. Nah setelah itu nanti ditunjang dengan ilmu-ilmu yang lainnya.
fikihnya ya paham. Karena fikih itu kan ngambil dari Quran. Quran itu induknya nanti lahir ilmu fikih, lahir lagi ilmu apa lagi Pak? Ilmu tasawuf, lahir lagi nanti ilmu tauhid, lahir lagi nanti ilmu tafsir dan lain-lain. Nanti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu tafsir, ini pun butuh penunjang lagi. Di bawahnya disebutlah ilmu alat, nahunya, sorobnya, balaghahnya, mantik, bade, bayan dan lain-lainnya, semuanya dipelajari. Nah, itu pantaslah kalau disebut ulama. Kira-kira kita udah sampai mana nih? Dari tingkatan yang tadi Pak. Di tingkatan yang mana? Sehingga asa pantas gitu Rasulullah mengatakan, kalau nanti ketemu dengan orang yang alim tapi alimnya tenan, alimnya benar, kemudian ya dohiran wa batinan, kalau bersalaman dengan orang yang seperti itu faka'anna masofahani, seperti bersalaman dengan Rasulullah. Kalau duduk dengan orang yang seperti itu, maka seperti duduk dengan Rasulullah. Kalau pingin bertakarub kepada Allah, kalau ada orang yang alim yang seperti itu, maka tak perlu lagi nanti Bapak kerjakan ibadah yang lain, cukup duduk dan dengarkan petuahnya, itu bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketemu. Gimana kalau enggak? Yang model-model kita ini kan jauh ke mana-mana itu. Asa deket ke kota tapi jauh ke ulamanya kita. Nah, gimana itu kalau orang-orang yang seperti kita ini? Wa ilam yajidhu. Kalau dia tidak menemukan orang yang arif billah, fa'alaihi bizikrillahi lailan wa naharon, maka yang harus dia lakukan adalah selalu berzikir kepada Allah. Kapan dan berapa banyak? Lailan wa naharon. Malam zikir, siang zikir. Kita kan dikasih 100.000, kebanyakan ya Pak? Atau banyak bisa? 100.000 Pak? Banyak bisa. Padahal perintahnya ya lailan wa naharon, malamnya ya zikir, siangnya ya zikir. Aduh udah panjang-panjang zikir, cukup hanya zikir Allah, 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 Allah. Kan cukup zikir, itu kan zikir Pak. Saya mah nyayang zikir, nyayang beunghar, kumaha lamun ya goni, hek tenan naon. Pengen ya goni. Yang penting hal itu mengingatkan kita kepada Allah. Tapi saya mah asa enakeun kene baca Quran. Semakin banyak saya baca Quran, malah semakin ingat kepada Allah. Baca Quran boleh sok baca Quran. Zikir itu adalah apapun aktivitas yang bisa mengingatkan kita kepada Allah. Makanya kan zikir itu nanti kebagi beberapa hal. Ada zikir yang dilakukan di hati, ada zikir yang dilakukan di lisan, ada zikir yang dilakukan di anggota badan. Salat zikir bukan Pak? As-salatu li zikri, kata Allah. Salat itu untuk mengingatku. Dingin apohoknya itu salahnya kita itu. Bukan Qur'annya yang banyak. Bisi Bapak hanya as-salatu li zikri, tapi keadaan kita ketika salat malah enggak ingat ke Allahnya. Fungsi pertama salat itu adalah li zikri. Berarti salat itu zikir, Pak. Zikir. Nah, sehingga nanti yang kita lakukan kalau tidak bertemu dengan orang arif ini adalah kita harus senantiasa berzikir kepada Allah, baik malam maupun siang, qaiman wa qaidan, baik ketika dalam keadaan berdiri, duduk, ngagoler dan lain-lainnya, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih hebatnya apa? Ma'al uzlati. Uzlah itu mengasingkan diri. Seraya banyak-banyak mengasingkan diri an abnaid dunia, dari makhluk-makhluk yang lainnya, dari manusia-manusia yang lainnya. Kalau disalik ya Pak ya, kalau suluk ya Pak ya, kalau kita kan belum nih, tapi insya Allah yang suluk, kalau pingin cepet suluk berhasilnya, maka belum ditemukan orang yang arif, zikir sebanyak-banyaknya, tapi dibarengi dengan uzlah. Kurangi bergaul dengan yang lainnya, kurangi bergaul. Kemudian setelah itu kurangi apa lagi? Kurangi berbicara, wa adamil kalami ma'ahum, dan tidak banyak berbicara beserta mereka, wa adamin nadribihim, bahkan jangan lirik-lirik lah, nanti bisi kabita. Kenapa? Wa in li annahum sumun khariqun, karena itu seperti racun bagi orang yang suluk. Kayak gini aja Pak lah. Kenapa melihat maksiat itu nggak boleh?
Kalau berkumpul udah jelas ya Pak ya. Ada orang maksiat lagi mabok, kita ngeriung di sana, tapi kitanya mah nggak ikut. Dosa nggak Pak? Dosa ya, jelas. Kenapa? Karena perbuatan kita seakan-akan kita tuh membiarkan itu ridho. Ridho terhadap kemungkaran, ya mungkar. Ridho terhadap hal yang haram, ya haram. Ini mah orang lagi maksiat kita liatin. Ada dampak buruknya nggak Pak? Ngelihat saja. Yang kabita, ada yang kabita. Ini yang nggak kerasa itu adalah timbulnya jaro'ah fil qalbi, timbulnya rasa berani di dalam hati. Maksudnya gimana? Dipikir-pikir tukang maksiatnya terdisiksa ku Allah. Padahal sudah terang-terangan gitu maksiatnya, sehingga ada timbul keberanian, kemaksiatan dilakukan dan itu dilakukan terang-terangan pun tidak disiksa. Ada nggak Pak muncul keberanian untuk maksiat dari dalamnya? Walaupun nanti nggak maksiat, tapi keberanian itu muncul nggak Pak di dalamnya? Munculnya banyak. Nah sehingga kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kalau lihat kemungkaran usir, rubah, bisa patahan, muntah bisa, kalau nggak punya kekuatan nggak bisa mematahan, ya sudah ingkari di dalam hati. Kenapa? Karena nanti bisa takut timbul berani untuk berbuat maksiat. Karena kan maksiat itu jangan langsung Pak, minim-minimnya kan ada berani dulu lah. Orang kan ke diskotik nggak langsung anyar-anyar gaul langsung ke diskotik Pak, minimal kan dia berani heula, ada temennya, era ya sorangan mah, ada rencangan mah kan wani, ada berani, mau nggak jadinya Pak. Nah sehingga salah satu melihat orang yang maksiat itu, dampak yang bisa dirasakan di dalam hati adalah rasa keberanian untuk berbuat maksiat. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Nah, terakhir saja banyak. Ihzar suhbata salasi min asnafin nas. Sampai pada puncaknya Kisarih di sini menjelaskan, yang menjelaskan kitab hikam ini, hindarilah minimalnya 3 golongan. Yang pertama al-jababiratul ghafilin, orang yang merasa sombong seraya berkeadaan lalai kepada Allah. Sombong itu entah dengan amal ibadahnya, bisa kan banyak sombong dengan amal ibadahnya, bisa sombong dengan kemaksiatan, amal ibadah itu menang dipakai sombong, ya apalagi maksiat. Ya ghafilin itu orang yang sering lalai hatinya dari Allah. Nah orang yang seperti ini sebaiknya, bukan sebaiknya lagi, banyak harus dihindari. Yang kedua wal qura'ul mudahinin, orang yang pandai, yang sering membaca Al-Quran tetapi mudahinin. Dilihat mudahinin itu apa Pak? Orang yang cari muka, hanya casingnya saja mudahinin. Orang yang kelihatannya ahli ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang kelihatannya ahli Al-Quran tapi Al-Qurannya tidak diamalkan. Yang seperti ini hindari. Kenapa dihindari? Apa manfaat yang kita bisa ambil dari Qur'annya, sedangkan untuk dirinya saja nggak manfaat? Kan bisa jadinya banyak. Apa yang bisa kita ambil dari ilmunya, sedangkan ilmunya sendiri pun tidak manfaat untuk dirinya sendiri. Makanya kan Sayyidina Umar itu pernah dawuh, akhsha syai'in ala ummati Muhammad, hal yang paling aku takutkan kepada umat Muhammad itu adalah alimun munafiqun. Ada orang alim tapi kan secara teks kan kontradiksi ini. Kok kontradiksi? Karena alim itu kan baik, munafikun itu kan buruk. Kok ada ya yang baik sama yang buruk ngehiji banyak. Nah, inilah yang ditakutkan oleh Sayyidina Umar ketika di akhir ada orang yang alim, berpengetahuan agama luas, tetapi susah untuk mengamalkan ilmunya. Yang seperti ini disebutnya alimun munafik. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Udah bingung Mas. Bingung kumaha? Ada orang enggak alim, enggak tahu-tahu acan fikihnya, salat, Pak. Salatnya diterima enggak, Pak? Kalau sah. Diterima enggak? Susah untuk diterimanya. Artinya deketkan deuna lah. Banyaklah dalil yang mengatakan ada orang beribadah tanpa ilmu maka amalnya ditolak. Ya sudah, saya jadi alim. Kemudian setelah jadi alim
jeung hebatna deui teh Pak nya. Adatna kalau sudah jadi alim itu semangat karena ibadahnya jadi menurun. Saya pernah nanya ke guru saya, Kiai, kenapa ya awal pesantren saya belum ngaji fikih, ngaji yang lain-lain, semangat karena wiridan, semangat berjamaah, semangat ikut ke masjid dan lain-lain. Tapi ketika saya sudah ngaji, udah hampir 5 tahun, 6 tahun, ketika azan, karak kacai. Setelah beres dari air, udud heula. Di pesantren semuanya. Pesantren udud heula. Beres kiai 1 rakaat kakarak datang jadi masbukin. Kadang-kadang kiai beres kakarak datang. Saya nepi nanya ke kiai, kenapa ya kiainya? Itu godaannya masing-masing. Setan nyuruh orang yang bodoh untuk ibadah ya karena memang disuruhkan sibuk untuk ibadah dan ibadah juga nggak faedah. Bisa dipahami tidak Pak? Orang yang nggak tahu kemudian disuruh digoda oleh setan. Gimana cara ngegoda setan? Kamu ibadah yang banyak, jangan ngaji, jangan ngerti. Udah ibadah saja. Orang ngaji itu kan tujuannya untuk ibadah. Kamu udah ibadah, udah bagus, ibadah baik. Sehingga salahnya dia nggak tahu, benernya dia nggak tahu, rukunnya nggak tahu, ibadahnya diterima tidak Pak? Tidak. Maka godaan setannya kayak gitu. Nah kemudian setelah itu ngaji tahu nu tadi na osok tahajud tara. Saya tuh tasakur bini mah nauzubillah ini jadi ujub, pernah dawam tahajud itu sampai 3 tahun saya. Sampai 3 tahun, jadi awal saya pesantren itu kelas 1, kelas 2, kelas 3 sanawiyah SMP saya tahajud Pak. Masuk kelas 1 aliyah berat tahajud ya Pak. Luar biasa. Nepi ka eureun tahajud dugi ka ayeuna. Kalau sekarang susahnya karena memang tahajud itu kan syaratnya harus bangun tidur Pak. Maksudnya malamnya jarang tidur gitu. Kalau dulu sih masih gitu. Nah sehingga kenapa orang yang alim jadi malas beribadahnya? Karena kalau orang alim ibadahnya kan dekat untuk diterima, sehingga itu yang digoda. Sampai sini bisa dipahami. Nah sehingga kata Rasulullah, setiap manusia akan celaka kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu pun celaka kecuali orang yang mengamalkan. Nanti kalau yang sudah mengamalkan pun masih celaka kene ketika orang itu tidak ikhlas. Maka orang yang beramalkan celaka kecuali yang ikhlas. Orang yang ikhlas pun kadang-kadang masih celaka kene. Kenapa? Ikhlas ketika beramal, sesudahnya malah dibilang-bilang ke orang. Karena ria itu kan ketika dan setelah banyak. Ini celakanya gitu. Tadi malam ikhlas, pokoknya memual rek di beja-beja. Pokoknya saya niatkan baca Quran saya ini, tahajud saya ini hanya untuk Allah saja. Tidak untuk dunia, tidak untuk akhirat, untuk Allah saja. Besoknya pagi-pagi, non wae tadi penting, oh biasa. Orang alim mah pan. Ahli ibadah mah pan tahajud. Jeung deui beda abi mah tahajud lagi 8 rakaat. Nah, sehingga hilang enggak Pak pahalanya Pak? Hilang. Nah, sehingga setiap orang tuh punya masing-masing godaannya. Ya, mudah-mudahan lah kita semuanya sing dipaparinan ku Allah Subhanahu wa taala kesehatan, pangraksa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi simpulkan aja ya Pak ya. Tadi itu siapa aja Pak? Orang yang sombong, lalai, nggak boleh ditemani. Orang yang ahli ilmu tapi cari muka. Dan yang terakhir nih Pak, yang terakhir yang tidak boleh kita temani dan harus hindari adalah al-mutasawwifatu al-jahilin. Al-mutasawwifati al-jahilin, mengaku-ngaku ahli tasawuf padahal dia tidak tahu apa-apa. Nah itu pun harus dihindari. Kenapa? Ya apa yang mau diambil manfaatnya nanti. Nah, sehingga yang ngaji ini cara ngukur mencari teman pun menjadi harus seperti ini gitu ya. Itu repotnya Pak. Kita hindari berteman dengan yang seperti ini dan hindari teman yang seperti ini, berarti kan kita juga harus menjadi teman yang seperti ini. Nah, mangga Pak, ada tambahan atau pertanyaan mangga. Tapi insya Allah dipahami ya Pak. Cekap wae panginten banyak. Pami cekap ditutup dengan doa wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.